Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok The Six Sense akan mempresentasikan hasil manajemen proyek platform digital kebudayaan dan seni lokal Indonesia. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Wan Hana. Perkenalkan nama saya Asal Zikri. Perkenalkan nama saya Anando Tairontov. Kenalkan saya Kristi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Mahfuza. Perkenalkan nama saya Reno Rani. Selanjutnya kita membahas latar belakang yaitu ini untuk mengatasi masalah yang terjadi di Indonesia yaitu akibat jarangnya ditemukan kesenian tradisional Indonesia dan kurangnya platform yang eh, memperluaskan budaya lokal Indonesia. Jadi dibuatnya platform ini. Kemudian sedikit membahas deskripsi project, di mana project ini merupakan platform digital berupa web yang mempresentasikan konten berupa artikel, foto, dan video dari seni lokal Indonesia. Selanjutnya pembahasan pertama yaitu project charter, di mana di sini ada informasi utama seperti yang dibilang, proyek ini dimulai dari 22 April hingga 12 Juli. Selanjutnya, tujuan proyek ini untuk menyediakan informasi dari kebudayaan dan seni lokal Indonesia dan memberikan wadah bagi seniman dan konten kreator untuk berbagi karya melalui platform ini. Selanjutnya, asumsinya ini dapat berpartisipasi aktif pada seniman, konten kreator, dan organisasi budaya, bahkan sampai uh, tidak ada hambatan regulasi agar perkembangan platform ini semakin baik. Selanjutnya, skupnya ini hanya berupa pengembangan platform untuk seniman mengupload uh, uh, konten dan interaksi seperti suka dan komentar. Di sini tidak ada pengelolaan keuangan dan konten itu ditanggung jawab oleh pengguna platform. Selanjutnya, Project Milestone ini dimulai dari tanggal 23 April untuk persetujuan proyeknya. Selanjutnya ada fasenya ke-1 dan kedua, hingga evaluasi akhir dan laporan itu tanggal 12 Juli 2024. Kemudian impact-nya, mungkin ada impact seperti penambahan platform ini berimpact pada sistem manajemen project, bahkan kebutuhan pelatihan tambahan itu akan berimpact pada tim pengembangan sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya roles dan responsibilities di sini dari sponsor yaitu Politeknik Tech Riau, di mana project manager kami Muhammad Indra Mahfuza dan anggota tim seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Customer-nya ini salah satunya berupa Sanggar Tari Laksamana dan subject matter expert-nya itu Bu Rika Perdanasari. Resource di sini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian CBA. Dan project risk-nya ini akan lebih lanjut dijelaskan pada identity risk. Selanjutnya, success measurement-nya itu dihitung dari 30% target peningkatan pada 6 bulan pertama dan target kepuasan 70% pada 6 bulan pertama. Dan ini signatur dari customer, sponsor, dan project manager. Selanjutnya, Saya akan menjelaskan mengenai business case dokumennya. Nah, untuk bagian introduksi atau background-nya itu, tujuan utama dan kreatif ada untuk menyediakan platform atau layanan yang untuk memperkaya seni lokal Indonesia yang semakin mudah karena efek globalisasi pada saat ini. Dan caranya ada melibatkan konten kreator dan seni lokal untuk mengenalkan kebudayaan seni lokal Indonesia kepada audiens mereka. Lalu bagian visi objektifnya, tujuan strategis dan kreatif ada yang paling pentingnya itu adalah untuk meningkatkan profitabilitas Indonesia dengan menjual dan mengiklankan produk mereka. Produk seni lokal Indonesia dapat mengurangi pengangguran Indonesia juga dengan hal ini, dengan adanya aplikasi ini. Nah, current situation and problemnya itu masalah sekarang adalah seni lokal dan kebudayaan Indonesia ini mulai pudar di kalangan generasi muda karena pengaruh globalisasi. Karena generasi muda itu lebih tertarik pada budaya pop internasional, sementara warisan budaya lokal itu semakin terabaikan. Dan cara untuk mendapat kesempatan untuk meningkatkannya itu adalah dengan adanya aplikasi ini yang untuk mempromosikan seni dan budaya Indonesia dengan menginfluenskan generasi-generasi muda bahwa
kebudayaan Indonesia masih ada dan masih bisa dikembangkan lagi. Untuk critical assumption-nya ini dapat dikatakan bahwa platform kreatif ini yang menjadi yang bernilainya adalah seniman lokal dan konten kreator, di mana proyek ini harus mendapat dukungan berkelanjutan komunitas seni dan budaya serta konten kreator untuk memastikan pertumbuhan dan pengembangan yang berkelanjutan, sementara sistem yang dirancang untuk meminimalkan kebutuhan dukungan teknis agar dapat dioperasikan dengan biaya operasional yang rendah. Lanjut, pada bagian analysis option-nya, di mana pada bagian analisis optionnya ini dapat ada tiga opsi. Satu, tidak melakukan apa-apa dan kondisi tetap sama tanpa ada platform ini. Kedua, pengadaan software khusus untuk mengadakan kapabilitas. Dan ketiga, perancangan software dengan yang udah ada hasilnya. Dan rekomendasinya ada pilihan ketiga karena pilihan ketiga menghasilkan hasil yang lebih bagus lagi. Kemudian preliminary budget requirement. Dari fitur utama yang telah kami bahas, itu kemungkinan yang dibutuhkan adalah fitur kostum utama, profil, portofolio untuk seniman konten kreator, fitur like, fitur komentar, fitur pencarian kreator konten, dan sistem pelaporan kalau misalnya ada masalah sistem dan fitur lain yang kalau misalnya pengguna ada sarankan. Budget estimate financial analysisnya, estimasi biaya awalnya itu 100 juta, kemudian dapat nanti akan diceritakan lagi oleh anggota yang lain, dan manfaatnya itu dapat dilihat pada bagian sini biayanya. Dan skill judgment telah dibahas oleh disinggung Hana tadi adalah diawali tanggal 22 April 2024 dan harus diselesaikan pada tanggal 12 Juli 2024, yaitu hari ini. Dan potensial risk-nya itu adalah resiko terbesar kurang minatnya audiens atau kurangnya konten kreator yang melakukan kooperasi dengan seni lokal. Dan resiko paling kami ingin hindari adalah menginvestasikan waktu dan uang sehingga tujuan yang dicapai itu tidak yang ingin dicapai itu tidak dicapai. Dan berikut hal dapat di-post videonya kalau misalnya diinginkan melihat detail lagi bagian exhibit financial analysis-nya. Nah, bisa dilanjutkan skip lagi. Misalnya identify risk which one akan dijelaskan oleh Afdal. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian identify risk with fishbone. Di sini ada 6 aspek utama, yaitu ada aspek manusia, di mana kurangnya kemampuan anggota kelompok dalam pembuatan dokumen dan desain sistem yang tidak disukai oleh sebagian anggota kelompok terusin bisa menjadi hambatan utama dalam pengerjaan proyek ini. Aspek selanjutnya adalah aspek teknologi, di mana yang pertama yaitu ada banyaknya tools baru yang masih digunakan, dan kedua gangguan internet sehingga tidak bisa menggunakan sistem file sharing. Aspek yang ketiga yaitu ada sumber daya. Eh, Yang pertama itu kekurangan narasumber untuk dilakukan wawancara sistem dan adanya masalah lisensi software. Aspek keempat itu ada proses, di mana ada perubahan yang dilakukan di bagian akhir, artinya harus melakukan perubahan dari bagian awal. Yang kedua itu ada pembuatan dokumen yang membutuhkan banyak waktu, tiga banyak revisi, dan keempat itu pembuatan alur diagram yang salah. Aspek risk selanjutnya itu ada lingkungan, di mana itu ada pengaruh eksternal yang mempengaruhi keinginan anggota untuk bekerja. Lalu aspek risk yang terakhir itu ada metode, di mana metode pengembangan aplikasi yang masih rancu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matrix race. Sebagaimana yang tertera pada layar, matrix sendiri adalah gambar untuk mengklasifikasikan atau memprioritaskan risiko berdasarkan kemungkinan atau probabilitas dan dampak potensialnya gitu. Nah, sebagaimana yang tertera di sini nih, kita bisa melihat dari low impact, medium impact, high impact, low probability, medium probability, high probability, di mana ini merupakan pengklasifikasian konsep masalah yang tertera pada fishbone tadi gitu. Sebagaimana yang tertera di sini, sebagai contoh misalnya kita ada melihat sumber daya di mana area masalah lisensi dan kepemilikan konten, teknologi, banyak tools yang baru yang masih awam digunakan, ini terklasifikasi di sini. Begitu juga dengan seterusnya, teknologi manusia, kurang kemampuan, metode pengenalan aplikasi yang rancu, pembuatan dokumen yang banyak waktu, desain sistem tidak disukai bagian sebagian orang, kekurangan narasumber, pembuatan art diagram, banyaknya revisi, pengaruh eksternal yang mempengaruhi keinginan anggota untuk bekerja, perubahan yang dilakukan di bagian akhir artinya harus di bagian awal. Masing-masing memiliki konsep tersendiri dalam hal tingkat kemungkinan ataupun dampak yang akan terjadi kepada proyek yang dikerjakan oleh
eh, pengerja itu sendiri, baik itu karyawan ataupun manajemen itu sendiri kalau diibaratkan di dalam instansi. Oke, selanjutnya cost benefit analysis. Oke, di sini terdapat 3 tabel di mana ada cost estimation, benefit estimation, dan juga variable assumption. Untuk cost estimation ini memiliki total sebesar 67.850.000 rupiah yang telah mencakupi biaya laptop, software yang seperti Figma atau Visual Paradigma, kemudian ada biaya implementer dan juga biaya maintenance-nya. Selanjutnya ada benefit estimation ini menunjukkan bahwa proyek ini diharapkan untuk menghasilkan peningkatan efisiensi usaha, peningkatan pelanggan dan juga peningkatan pelayanan. Selanjutnya ada variable assumption ini, asumsi-asumsi ini digunakan untuk membuat analisis cost benefit yang lebih akurat dan juga lebih efektif dan juga lebih realistis. Nah, di sini merupakan rinciannya. Nah, pada rincian biaya atau cost breakdown-nya, di sini terdapat development cost atau biaya pengembangan yang pada tahun 0 itu adalah 108.960.000 rupiah. Nah, pada production cost atau biaya produksinya akan terus meningkat mulai dari tahun pertama yaitu 14.400.000 rupiah. Kemudian untuk analisis profitabilitasnya menunjukkan bahwa proyek pertama itu telah mengalami kerugian, tetapi pada tahun ketiga itu mulai mengalami keuntungan yang positif. Nah, untuk indeks profitabilitasnya yang diperoleh adalah 1,07, di mana proyek ini dianggap layak untuk dilanjutkan dan juga investasi yang menguntungkan. Oke, kemudian kita masuk ke dalam main activity. Di mana The Sixth Sense platform digital kebudayaan dan seni lokal Indonesia serta menjadi wadah kolaborasi seniman dan kreator konten. Pertama-tama ada inisialisasi proses yang meliputi beberapa langkah awal untuk memulai project, di mana ada penentuan project manager, kemudian ada identifikasi stakeholder, kemudian ada pendefinisian business case, kemudian ada penetapan project charter, kemudian ada melakukan kick-off meeting, kemudian kita masuk ke planning proses, di mana planning proses ini adalah proses perencanaan yang isinya penyusunan kontrak tim, kemudian pernyataan lingkup project, uh, kemudian ada WBS dan ada estimasi tugas-tugasnya, kemudian ada identifikasi risiko, kemudian ada analisis risiko, dan ada diagram organisasi project, kemudian ada rencana manajemen komunikasi, kemudian ada rencana manajemen kualitas, rencana pengadaan, kemudian masuk ke executing proses, di mana dalam executing proses ini adalah rencana yang akan dilaksanakan, di mana di dalamnya ada penyusunan project backlog, rapat perencanaan sprint, pembuatan sprint backlog, kemudian ada rapat scrum harian, dan ada pembuatan burn chart, kemudian ada controlling proses, di mana ini bertujuan untuk memastikan proyek tetap ada pada jalurnya. Yang di dalamnya ada pengukuran kemajuan proyek, eh, pembuatan laporan kemajuan, dan lainnya. Kemudian ada closing proses, di mana adalah proses penutup atau tahap akhir. Penyusun proses laporan akhir, menyusun laporan komprehensif mengenai proyek persiapan presentasi proyek akhir. Kemudian
ada kesimpulan di mana di mind map ini kita dapat melihat secara keseluruhan alur kerja proses The Sixth Sense, platform digital, kebudayaan, dan seni lokal Indonesia, serta wadah kolaborasi seniman dan konten kreator. Oke, selanjutnya. Malah selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa earn value-nya. Bagi analisa earn value analisa earn value ini dikatakan bahwa metode ini dikembangkan untuk membuat estimasi atau proyeksi kehadiran proyek atau di masa depan. Seperti untuk estimasinya itu bagaimana. Dan untuk bagian sini apa jadi bahwa pekerjaannya itu ada 4 analisa kebutuhan desain sistem pengembangan dan pengujian di mana BCWS ini adalah anggaran. Forward ini adalah kemungkinan berapa jumlah persen impact-nya pada proyek. Lalu penyelesaian ini total penyelesaian telah dilakukan pada analisa kebenaran 100%, desain sistem dan 100%, pengembangan 50%, dan pengujian 10% pada saat itu, dan totalnya itu dihitung dari bobot kalikan pekerjaan dan hasilnya itu dapat dikatakan 10 kali 100%, 10%, itu adalah rumus dari Excel. BCW, ya jumlahnya itu dapat dilihat pada bagian bawahnya. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke BCWP, di mana BCWP ini sendiri adalah budgeted cost of work perform, yang yaitu biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang benar-benar dilakukan. Kemudian kita berlanjut ke ACWP, yaitu actual cost of work perform, biaya yang keluarkan sebenarnya untuk pekerjaan yang dilakukan. Kemudian CV atau cost variance, yaitu selisih antara BCWP dan ACWP. Kemudian SV adalah schedule variance, yaitu selisih antara BCWP dengan BCWS. Kemudian SPI atau Schedule Performance Index atau disebut dengan rasio BCWP terhadap BCWS itu sendiri. Kemudian CPI adalah Cost Performance Index, yaitu merupakan rasio BCWP terhadap ACWP. Dan EAC atau Estimate at Completion atau perkiraan biaya pada saat penyelesaian. Kemudian yang terakhir adalah ETC itu sendiri atau Estimate to Complete atau perkiraan hasil penyelesaian itu sendiri. Oke, selanjutnya ada kurva S. Oke, di sini terdapat dua tabel, di mana tabel pertama itu merupakan tabel perencanaan proyek yang berjalan selama 11 minggu. Sedangkan tabel kedua itu merupakan tabel realisasi status pekerjaan proyek selama 9 minggu. Oke, dapat dilihat kedua grafik ini. Untuk grafik pertama itu merupakan grafik perencanaan yang telah memperlihatkan peningkatan progres yang ideal secara bertahap dari minggu pertama hingga minggu ke-11. Sedangkan untuk grafik kedua itu uh, menunjukkan ada keterlambatannya, perbedaan warna garis grafiknya. Untuk garis biru itu merupakan garis untuk perencanaan, sedangkan garis merah putus-putus itu merupakan garis untuk grafik realisasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian alokasi resource. Mana resource yang pertama itu ada project manager dengan gaji per bulan sebesar 6.500.000 dan overtime rate sebesar 300.000 per jam. Selanjutnya ada resource print yang bertipikan material yang dianggarkan sebesar 50.000. Selanjutnya ada desainer UI UX dengan gaji per bulan sebesar 4 juta rupiah dengan tidak ada eh, sistem lembur. Selanjutnya ada sistem analis dengan eh, anggaran gaji 6 juta rupiah per bulan. Ada kepegawaian dengan anggaran gaji 2.500.000 per bulan. Selanjutnya ada ATK yang merupakan material dianggarkan sebesar 200.000 rupiah. Ada laptop dianggarkan sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya ada software yang dianggarkan sebesar 1.200.000. Selanjutnya ada WiFi yang dianggarkan sebesar 1.500.000.
Selanjutnya akan membahas mengenai penjadwalan project di MS Project. Jadi ini sebenarnya sudah dijelaskan pada bagian mind mapping, di mana ada initial proses. Dari awal kami mulai itu, dari tanggal 22 April hingga 12 Juli, itu sekitar 53 hari. Initial prosesnya itu kami anggarkan sebesar sebanyak 5 hari. Untuk planning proses itu 20 hari sudah masuk ke dalamnya penjadwalan project, estimasi biaya, serta identifikasi risiko. Kemudian untuk executing proses itu termasuk di dalamnya sprint, kami buat sebanyak 18 hari. Kemudian ada controlling proses ini untuk melihat progress project, progress kemajuan proyeknya. Selanjutnya yang terakhir yaitu closing proses itu 5 hari, di mana termasuk di dalamnya itu penyusunan laporan akhir dan penyerahan produk akhirnya. Kami juga melakukan pembuatan Gantt dengan alokasi resource yang sudah dibuat sebelumnya agar dapat lebih melihat dengan jelas apa-apa saja yang telah kami lakukan dan apa-apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya report project. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam report project di Microsoft Project, di mana pada tanggal 21 Juni, oke, selanjutnya tanggal 21 Juli, Juli, uh, ditarik kesimpulan bahwa proyek ini pertanggal 21 Juli uh, berjalan dengan 86% selesai, di mana kami berada di jalur yang tepat untuk memenuhi tengah waktu kami, dan dengan sebagian besar tugas utama mendekati penyelesaian. Oke, selanjutnya. Oke, secara keseluruhan sebagian besar pekerjaan kami sudah selesai dengan presentasi penyelesaian yang tinggi, di mana desain UI UX dan analisis sistem hampir menyelesaikan seluruh tugas mereka per tanggal 21 Juli dengan pekerjaan yang tersisa yang minimal. Kemudian ada project manager dan tim kepegawaian yang masih memiliki pekerjaan yang tersisa yang lebih banyak dibandingkan dengan tim lainnya. Tetapi persentase pekerjaan yang sudah selesai juga cukup tinggi. Diharapkan untuk seluruh pekerjaan dapat selesai tepat waktu dengan jadwal yang sudah kami tentukan. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir adalah uh, platform digital kebudayaan seni lokal yang saat ini mencapai 84% penyelesaian, di mana sekarang sudah 100%, yang menunjukkan bahwa proyek ini berjalan dengan baik dan mendekati penyelesaian yang sudah selesai, maksud saya. Kemudian milestone terdekat adalah pembuatan progress report yang terjadwal yang selesai pada tanggal 2 bulan bulan 7 2024, yang tidak ada penugasan yang terlambat dan menandakan manajemen berjalan secara efisien dan sesuai jadwal yang diharapkan, dan proyek ini dapat diselesaikan dengan waktu yang target yang telah kami tentukan. Oke, penutupan. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.